kasus penggunaan penjumlahan, dalam hal ini misal untuk penjualan di sini ada laporan pendapatan dan biaya perusahaan, yaitu pada bulan September, di mana di sini ada kolom bulan, penjualan, kemudian biaya operasi, biaya gaji, biaya lain-lain, kemudian ini anggap kita nolkan, angka adalah data yang akan kita cari juga, maka untuk mendapatkan total ini, jika dengan menggunakan rumus sum, kita akan peroleh sama dengan sum, kemudian tunjuk data awal, tekan shift, tunjuk, sampai akhir, dan tekan enter. Hal yang sama juga bisa kita lakukan sama dengan sum, tunjuk, enter. Atau kita ingin memberi nama kolom terlebih dahulu, memberi nama rentang area, maka formula, define name, dan di sini biaya gaji, garis bawah gaji. Oke. Nah, di sini kita langsung sama dengan sum, biaya gaji, enter. Nah, begitu selanjutnya untuk mencari nilai ini, total biaya lain kita juga kan bisa juga dengan mengkopikan data yang rumus yang telah ada. Nah, kemudian untuk memperoleh data-data berapa total biaya dalam bulan Januari untuk biaya operasi, biaya gaji, biaya lain, kita bisa menggunakan dengan rumus sum untuk angka yang berderet. Nah, selanjutnya kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk bulan Februari dengan menyorot biaya lain, kemudian hingga tunjuk hingga biaya operasi, dan enter. Atau lebih cepatnya kita bisa mengkopikan rumus ini langsung ke bawah. Kemudian, untuk mendapatkan laba kotor, kita bisa menggunakan rumus matematika dasar seperti yang pernah kita bahas dalam video sebelumnya, itu adalah penjualan dikurangi total biaya. Begitu juga untuk bulan Februari, penjualan dikurangi total biaya. Kemudian ini bisa rumusnya bisa kita kopikan langsung ke bawah. Laba kotor adalah penjualan dikurangi total biaya. Jadi jika kita bisa kasih di sini, ini adalah 1, kemudian penjualan 2, biaya operasi 3, biaya gaji 4, biaya lain-lain 5, total biaya itu sama dengan 6, yang merupakan penjumlahan dari 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian laba kotor 7, kolom 7 itu kita peroleh dari pengurangan penjualan di kolom 2 dikurangi dengan total biaya di kolom 6. Kemudian biaya bunga 8. Nah, untuk net profit, laba bersih adalah merupakan pengurangan antara laba kotor kolom 7
kolom 9 sama dengan 7 dikurangi 8. Nah, seperti begitu. Sehingga kita bisa dengan menggunakan rumus dasar, kita bisa memperoleh hasil laba bersih adalah laba kotor dikurangi dengan biaya bunga. Begitu juga untuk bulan Februari, laba kotor dikurangi biaya bunga. Hal ini kita kopikan, rumusnya akan langsung menghasilkan berapa net profit. Kemudian ini rumusnya bisa kita kopikan langsung sehingga diperoleh pada bulan September penjualan itu sebanyak 184 juta dengan total biaya 147 juta sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 36.800. Adanya biaya bunga sebesar 18.400 akan menghasilkan net profit sebesar 18.400. Kemudian jika kita ingin mengetahui berapa rata-rata, maka kita gunakan rumus tadi, average, buka kurung, tunjuk area dari November, tekan tombol shift, kemudian tunjuk sampai Januari, dan enter. Sehingga diperoleh rata-rata penjualan per bulan adalah sebesar 20 juta. Kemudian, untuk biaya operasi kita lakukan hal sama dengan average, buka kurung, kemudian tunjuk data awal, tekan tombol shift, tunjuk sampai Januari, dan tekan enter. Dan selanjutnya, untuk biaya operasi rata-ratanya adalah 10 juta, kita kopikan rumus ini sampai dengan net profit, sehingga akan menghasilkan biaya gaji per bulan sebesar 4 juta, biaya lain-lain 2 juta, dan rata-rata total biaya per bulan adalah sebesar 16 juta. Sedangkan rata-rata laba kotor adalah 4 juta dengan biaya bunga sebesar 2 juta rata-rata per bulan, sehingga menghasilkan rata-rata dari Januari 2023 hingga November 2023 menghasilkan rata-rata laba bersih sebesar 2 juta rupiah. Begitulah kira-kira penggunaan dari rumus dasar, sum untuk penjumlahan, dan average untuk rata-rata. Jika video ini bermanfaat, harap beritahukan kepada yang lain, di-share, dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.